Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi polinomial atau suku banyak. Nah, polinomial atau suku banyak ini di video sebelumnya sudah kita pelajari tentang pengertian. Nah, di video ini kita akan mempelajari tentang kesamaan suku banyak. Materinya sangat mudah. Yuk, kita lanjutkan ya. Oke. Apa sih kesamaan dua suku banyak ini? Perhatikan ya. Misalnya ada dua fungsi suku banyak, yaitu fx sama dengan a0 x pangkat n ditambah a1 x pangkat n-1 ditambah dan seterusnya sampai plus an. Kemudian suku banyak yang kedua yaitu gx sama dengan b0 x pangkat n ditambah b1 x pangkat n-1 ditambah dan seterusnya ditambah bn. Oke. Ini disebut sama jika A0 sama dengan B0, A1 sama dengan B1, dan seterusnya sampai AN sama dengan BN. Jadi dikatakan sama itu jika semuanya sama, gitu ya. Oke. Nah, jika dua fungsi suku banyak sama, maka nilai suku banyak di setiap titik adalah sama. Jadi ketika kita cek dua suku banyak tersebut di semua titik, itu dia akan menghasilkan nilai yang sama. Lalu, apakah kita harus mengecek kesamaan dua suku banyak tersebut di semua titik? Jawabannya adalah tidak, yaitu cukup dengan uji kesamaan di 3 titik yang berbeda. Jadi jika ada polinomial fx dan gx, kita tidak perlu mengecek semua titiknya ya, biar kita bisa membuktikan bahwa dia sama, tetapi kita hanya perlu cek di 3 titik yang berbeda. Gitu ya, paham ya? Oke, kita langsung ke contoh permasalahan. Kita ke contoh permasalahan yang pertama ya. Tentukan nilai A dari kesamaan x pangkat 3 min 7x plus 6 itu ekuivalen dengan x min 2 dikali x plus 3 dikali x min A. Oke. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita kalikan dulu yang ruas kanan. Ruas kanan kita kalikan x min 2 kali x plus 3, hasilnya adalah x kuadrat plus x min 6. Kemudian kita kalikan dengan x min A ya. Hasilnya adalah x pangkat 3 min ax kuadrat ditambah x kuadrat dikurangi ax dikurangi 6x ditambah 6a. Nah, kemudian yang ruas kiri kita munculkan x kuadrat karena tidak ada x kuadrat ya. Karena tidak ada x kuadrat berarti koefisiennya adalah 0. Berarti menjadi x pangkat 3 plus 0x kuadrat min 7x plus 6. Kemudian yang sebelah kanan kita sederhanakan karena di situ ada variabel yang sama yaitu x kuadrat, kita jadikan 1. Kemudian ada juga variabel x, kita jadikan 1 koefisiennya. Berarti menjadi x pangkat 3 plus min a plus 1 x kuadrat ditambah min a min 6x ditambah 6a. Nah, kita punya 3 persamaan. Persamaan yang pertama adalah koefisien x kuadrat sebelah kiri adalah 0, sebelah kanan adalah min a plus 1. Kemudian koefisien x sebelah kiri adalah min 7, sebelah kanan adalah min a min 6. Kemudian konstantanya sebelah kiri adalah 6, sebelah kanan adalah 6a. Kalau koefisiennya x pangkat 3 sudah sama ya, yaitu 1 ya. Nah, karena kita hanya mau menentukan a saja, maka cukup satu saja yang kita gunakan. Oke, kita ambil yang paling mudah. Misal kita ambil persamaan yang ketiga, yaitu 6A sama dengan 6. Berarti A-nya sama dengan 1. Mudah ya? Nah, coba kita berpikir lebih sederhana. Kita lihat ya dari kesamaannya, konstantanya adalah 6. 6 itu adalah hasil perkalian dari konstanta-konstanta yang sebelah kanan. Berarti min 2, 3, dan min A. Nah, kalau kita tuliskan menjadi 6 sama dengan min 2 kali 3 kali min A. Berarti hasilnya adalah 6 sama dengan 6A, berarti A-nya sama dengan 1. Gitu ya. Jadi kalau ketemu soal yang tidak perlu langkah-langkahnya, silahkan berpikir lebih sederhana. Oh, ternyata segampang itu ya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita ke contoh permasalahan yang kedua ya.
Tentukan nilai A dan B agar X min 7 per X min 2 kali X plus 3 sama dengan A per X min 2 ditambah B per X plus 3. Oke, bagaimana caranya? Caranya adalah kita samakan penyebutnya yang sebelah kanan ya. Kalau kita samakan penyebutnya yang sebelah kanan, berarti ketemunya adalah A kali X plus 3 ditambah B kali X min 2 per X min 2 kali X plus 3. Nah, coba lihat. Penyebutnya sudah sama, berarti seolah-olah bisa kita hilangkan. Nah, berarti kita punya X min 7 sama dengan AX plus BX plus 3A min 2B. Kalau kita jadikan satu menjadi X min 7 sama dengan A plus BX plus 3A min 2B. Berarti kita punya persamaan yang pertama adalah A plus B sama dengan 1 dan 3A min 2B sama dengan min 7. Nah, dengan menggunakan cara eliminasi dan substitusi, tidak perlu saya jelaskan di sini ya. Kita peroleh A-nya sama dengan negatif 1 dan B-nya sama dengan 2. Oke, mudah kan? Oke, kita ke contoh permasalahan yang ketiga ya. Tentukan koefisien X pangkat 3 dari perkalian X kuadrat min 3X plus 2 dikali X plus 7 dikali X kuadrat min 3X plus 2. Bagaimana caranya? Kita menggunakan cara yang biasa dulu ya. Kita kalikan yang perkalian pertama dulu, X kuadrat min 3X plus 2 dikali X plus 7. Hasilnya adalah X pangkat 3 plus 7X kuadrat min 3X kuadrat min 21X plus 2X plus 14. Nah, di situ ada yang sama-sama X kuadrat dan sama-sama X. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi X pangkat 3 plus 4X kuadrat min 19X plus 14. Nah, kemudian kita kalikan ya, antara kiri dan kanan, hasilnya adalah, hasil akhirnya langsung ya, menjadi X pangkat 5 plus X pangkat 4 min 29X pangkat 3 plus 79X kuadrat min 80X plus 28. Berarti koefisien X pangkat 3 adalah negatif 29. Begitu caranya, tetapi caranya sangat panjang karena butuh mengalihkan berkali-kali. Oke, nah coba bagaimana mengerjakan soal ini dengan cara lain? Oke, mari kita lanjutkan ya. Oke, sekarang kita ke contoh permasalahan yang ketiga, tetapi kita menggunakan cara yang lain ya. Soalnya sama, yaitu tentukan koefisien X pangkat 3 dari perkalian tadi. Oke, kita pakai cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya. Jadi kalau kita tadi berpikir sederhana, untuk soal yang ini kita berpikir tingkat tinggi. Pasti kalau berpikir tingkat tinggi itu ada nilai plusnya. Oke, bagaimana caranya? Coba itu ya. Ada bagian yang saya warnai, ada X kuadrat min 3X plus 2 yang bagian depan, itu yang kita jadikan patokan. Oke. Nah, bagian yang X plus 7 kita sebut sebagai bagian yang kedua, dan X kuadrat min 3X plus 2 yang belakang kita sebut sebagai bagian yang ketiga. Oke. Nah, sekarang yang pertama, karena variabelnya X kuadrat, berarti agar kita memperoleh X pangkat 3, harus kita kalikan dengan X pangkat 1 dan X pangkat 0. X pangkat 0 itu konstanta ya. Oke, berarti yang pertama, X kuadrat harus kita kalikan X di bagian yang kedua, dan kita kalikan 2 di bagian yang ketiga. Berarti hasilnya adalah 2X pangkat 3. Kemudian yang kedua, X kuadrat di bagian kedua bisa kita kalikan dengan konstantanya yaitu 7, dan di bagian yang ketiga kita kalikan dengan X pangkat 1 yaitu min 3X. Berarti hasilnya adalah min 21X pangkat 3. Itu untuk yang X kuadrat ya. Sekarang kalau kita yang variabel X, karena variabelnya X pangkat 1, berarti agar kita peroleh X pangkat 3, harus kita kalikan dengan X pangkat 2 dan X pangkat 0, atau boleh dibalik ya, X pangkat 0 dan X pangkat 2. Selain itu juga bisa kita kalikan dengan X pangkat 1 dan X pangkat 1. Nah, sekarang yang pertama, min 3X-nya berarti kita kalikan, karena di bagian kedua itu nggak ada X kuadratnya, berarti di bagian kedua kita ambil konstantanya yaitu 7. Kemudian di bagian yang ketiga kita ambil X pangkat 2-nya yaitu X pangkat 2. Berarti hasilnya adalah min 21X pangkat 3.
Kemudian yang kedua, min 3x-nya kita kalikan dengan x pangkat 1 dan x pangkat 1. Nah, x pangkat 1 di bagian kedua adalah x, dan x pangkat 1 di bagian ketiga adalah min 3x. Berarti kalau kita kalikan menjadi 9x pangkat 3. Oke, kemudian karena variabelnya x pangkat 0, si konstanta, maka agar diperoleh x pangkat 3, kita kalikan dengan x pangkat 1 dan x pangkat 2. Berarti 2 kita kalikan dengan x, dan di bagian ketiga kita ambil yang x kuadratnya. Berarti jadi 2x pangkat 3. Nah, koefisien x pangkat 3 tadi berarti kita jumlahkan 2, min 21, min 21, 9, dan 2. Hasilnya adalah min 29. Paham? Mudah ya? Oke, silakan diresapi lagi untuk cara yang ini. Kita lanjut di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.